Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik adik-adik sekalian, ya. Yang terhormat Nas Arif Munandar, beliau adalah Direktur Klinik ACC Bau-Bau. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan adik-adik mahasiswa program profesi nurse yang saat ini memasuki stase akhir, yakni stase home care. Dan alhamdulillah 3 minggu yang lalu sudah berpraktek di puskesmas dan di klinik home care. Kemudian untuk minggu ini akan melaksanakan kegiatan benchmark, ya. Benchmark ini kami buat dalam versi online, jadi mengunjungi beberapa tempat praktek mandiri home care yang nantinya dengan harapan bahwa adik-adik mendapat insight dari pimpinannya langsung, ya. Kemudian yang berbahagia juga adik-adik mahasiswa anak S1 yang semester ini juga melaksanakan program mata kuliah home care. Maka alhamdulillah ini juga sudah masuk di akhir semester, ya. Maka kita gabungkan untuk melihat perkembangan seperti apa home care yang ada di luar sana, ya, supaya adik-adik sekalian apa yang adik-adik sudah pelajari di bangku kuliah akan melihat juga seperti apa sih perjuangannya Nurse Arif ini untuk membangun home care Nurse Arif. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pelaksanaan kegiatan kita, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga aktivitas pada hari ini nantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita mulai. Ya, selesai. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan Mars Unimers dulu, ya, sebelum nantinya kita akan serahkan kepada Nurse Aris untuk berbagi cerita bersama kita, ya. Oke. Mars Unimers. Universitas Negara Makassar, lahir di Sulawesi Selatan, yang menjunjung nilai kemanusiaan dengan semboyan pendidikan adalah ibadah. Universitas Negara Makassar bersatu padu
Ya, itulah tadi Mars Unimers ya, lagu kebanggaan Universitas Mega Reski ya. Oke, baik adik-adik sekalian, kita masuki ke acara inti kita pada siang hari ini. Nurse Arif, monitor. Siap, Ners. Hadir. Oh ya, baik. Ya, jadi saya perkenalkan dulu beliau ya. Ada yang dari Bau-Bau di sini? Adik-adik mahasiswa ada yang dari Bau-Bau? Saya Nars. Ada? Ada Nurs. Wah, banyak dari Bau-Bau di sini Nurse Arif ya. Siap. Oke, baik ya. Jadi adik-adik sekalian, saya perkenalkan beliau ya. Nurse Arif ini adalah guru saya ya, motivator saya ya. Oke, anak muda, fresh graduate. Saya pernah kenal sama beliau dan eh, sangat mengetahui bagaimana seluk-beluknya beliau berjuang ya. Berjuang untuk berkuliah, kemudian berjuang untuk mencari nafkah ya, dan berjuang untuk mendirikan tempat praktek. Nah, beliau juga berjuang untuk eh, mencari lowongan kerja ya. Oke, sampai akhirnya Mas Arif ini eh, berinisiatif ya untuk membuat sebuah layanan kesehatan yang nantinya akan beliau ceritakan ya kepada kita semua ya. Oleh karena itu teman-teman juga adik-adik sekalian juga ternyata ada juga dari Bau-Bau dan saya melihat secara letak geografis memang mahasiswa kami dan Sarif itu banyak juga dari timur ya. Oke, oleh karena itu apa sih alasan kenapa kami menghadirkan Nurse Arif? Ya, karena program kunjungan virtual ini Nurse Arif kami sudah lakukan kurang lebih 3 tahun terakhir ya, 3 tahun terakhir. Nah, adik-adik sekalian atau Nurse Arif juga mau melihat kisah-kisah sukses teman-teman sejawat di seluruh Indonesia. Itu ada di YouTube di Profesi Nurse ya. Oke, nantinya mohon izin Nurse Arif juga aktivitas kita pada hari ini saya rekam dulu. Nantinya kami akan upload juga di kanal YouTube Prodi Pendidikan Profesi Nurse. Untuk apa? Ya supaya setelah ini hari selesai tidak hilang begitu saja ya, tetapi ada sesuatu yang bisa kami kenang ya bahwa mahasiswa kami pernah berkunjung ya walaupun secara virtual di tempatnya Nurse Arif. Nah, kami sudah menghadirkan banyak Nurse Arif mulai dari Aceh ya, dari Papua ya, dari Kalimantan ya, kemudian dari Mojokerto, kemudian dari Malang ya, Makassar itu sendiri, ada Gorontalo, banyak lah ya. Ya, jadi harapannya bahwa mahasiswa kami ingin membangunkan mereka networking, ya, melihat ya para perawat-perawat yang alhamdulillah mereka setelah berjuang mereka membuat karya ya. Sehingga harapan kami adik-adik juga mahasiswa silakan disimak baik-baik. Semoga mendapatkan inspirasi ya bahwa ternyata orang Bau-Bau juga tidak kalah ya. Ternyata di Bau-Bau pun juga bisa mendirikan tempat praktek dan membuat layanan kesehatan secara mandiri ya, alias melayani kegiatan-kegiatan home care sehingga harapannya bahwa sekali lagi mindset dari mahasiswa kami harapannya bahwa memang mereka tidak hanya siap kerja ya, tetapi mereka keluar dari Universitas Megariski mereka siap menciptakan lapangan kerja ya, sehingga kami punya mimpi bahwa ya 5 tahun 10 tahun ke depan bahwa
alumni Mega Reski mereka pada sukses dengan dengan karya-karyanya ya, sehingga bisa membanggakan diri mereka, membanggakan keluarga, dan terutama juga membanggakan pada kampus ya. Oke, itu barangkali sebagai pengantar adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian boleh ya, aturannya kita adalah silakan adik-adik kalau ada yang mau bertanya nanti boleh melalui room chat ya, dan aktif ya, aktif semangat untuk mengikuti kunjungan virtual ini. Oleh karena itu barangkali kameranya bisa juga di ini kan ya, di on kan ya, supaya bisa Nurse Arif bisa lebih semangat lagi ya. Oke. Mungkin seperti itu Nurse Arif ya, adik-adik sekalian sebagai pengantar. Selanjutnya kami persilakan kepada Nurse Arif ya, mungkin waktunya kurang lebih 30 sampai 1 jam ya, kami berikan kesempatan. Oke, kami persilahkan Nurse Arif. Siap. Terima kasih Nurse atas kesempatannya pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya oleh beliau. Beliau adalah guru saya, mentor saya juga di perawat luka dan praktek mandiri. Baik, teman-teman sekalian, sebelum memasuki topik pembahasan atau sharing pada siang hari ini, saya ingin bercerita dulu tentang kisah perjalanan saya sehingga menjadi atau membuka praktek mandiri ini. Jadi awalnya teman-teman, ini tahun selesai kuliah waktu D3 keperawatan, saya mencari kerja teman-teman. Terus menyebar lamaran kerja. Alhamdulillah keliling, baik di rumah sakit, klinik, dan sebagainya. Alhamdulillah tidak ada yang diterima teman-teman. Entah itu faktor U atau memang belum berjodoh dengan pekerjaan, sehingga saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan profesioner dan magister. Jadi saya menempuh pendidikan magister. Disitulah saya bertemu tahun 2019, saya bertemu senior saya untuk mengajak membuka praktek mandiri. Di situ saya teman-teman belum ada basic apapun, cuma modal yang fresh, tidak ada skill, mau rawat luka, mau bekam, mau sunat, tidak ada. Jadi saya dipertemukan sama Nurse Ipul di salah satu pelatihan. Pelatihannya itu Akademi Perawat Mandiri. Disitulah saya punya mimpi besar untuk ternyata perawat ini bisa berkembang, bisa mandiri. Sebelumnya teman-teman, sebelum saya mengenal Akademi Perawat Mandiri, saya ini outputnya untuk kuliah, ujung-ujungnya jadi pegawai negeri teman-teman. Ternyata itu salah. Tidak selamanya kita harus jadi pegawai negeri. Dengan praktek mandiri atau yang lain, kita bisa hidup teman-teman. Dan perawat itu bisa juga, bisa jaya dimanapun. Saya lanjut dengan tadi, jumlah perawat pada saat ini, teman-teman, di Indonesia cukup luar biasa. Kampus-kampus memproduksi perawat sangat banyak, teman-teman. Menurut Badan Statistik, 2021 luar biasa, 500 banyak sekali perawat. Jadi perawat ini akan kemana, teman-teman? Apakah semua jadi pegawai negeri? Itu mustahil, teman-teman. Jadi perawat ini akan kemana? Itulah tadi, entah kerja di vaskes, klinik, atau buka praktek mandiri. Dan bahkan teman-teman, minta maaf, banyak yang kerja di luar profesi kita. Pokoknya banyak lah teman-teman yang di luar sana meninggalkan profesi perawat karena susahnya lapangan pekerjaan.
di Kota Bau-Bau jumlah perawat sekitar 1.000 perawat, teman-teman. Saya, teman-teman, berdomisili di Kota Bau-Bau. Sekitar lebih 1.000 perawat yang punya izin praktek cuma 3 saat ini. 3. Jadi yang kedua itu yang 2020 saya orang kedua yang terbit surat izin praktek mandirinya. Jadi sekarang sudah ada 3 orang teman-teman, yang lain itu masih home care yang belum punya izin. Mungkin sementara mengurus juga. Jadi lanjut tadi, di pulang setelah ikut pelatihan Akademi Perawat Mandiri, teman-teman, ternyata setelah mengetahui seperti apa mengatur atau mekanisme membuat praktek mandiri, saya tertantang lagi dengan skill. Skill apa yang akan saya jual, teman-teman? Disitulah saya investasi lagi, leher ke atas. Saya mulai mengikuti pelatihan perawatan luka, teman-teman. Perawatan luka, kitan, bekam, dan spor meses. Jadi setelah saya ikut pelatihan ini, pelatihan perawatan luka dan sebagainya, saya minggat dari Kota Makassar, teman-teman. Saya dari 2010 sampai 2020 meninggalkan Kota Makassar itu luar biasa. Jadi adaptasi pulang kampung, niatnya itu satu, praktek mandiri. Saya belum pernah bekerja di rumah sakit, saya fresh. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Kuncinya adalah mengikuti proses dan konsisten dengan apa yang kita telah mulai. Jadi setelah saya pulang tadi di Kota Bau-Bau, saya lakukan pengurusan, membuat praktek mandiri saya, bermohon ke organisasi profesi, teman-teman, ke PPNI, lengkapi berkas, PPNI datang visitasi ke tempat saya, dan alhamdulillah sampai terbit SIP saya yang pertama di tahun 2020 Desember. Jadi tahun 2020 saya mulai praktek mandiri perawat dengan dibekali tadi pelatihan perawatan luka dan sebagainya. Jadi visi dari nama praktek saya, teman-teman, awalnya itu Arif Care Center. Cuman semakin ke sini saya pangkas, jadi tinggal ACC Bau-Bau, teman-teman. Jadi semua punya visi dan misi. Karena itu sebagai kita ujung tombak kita, teman-teman. Jadi visinya harus jelas, misinya juga harus jelas, teman-teman. Salah satu misi saya agar terselenggaranya praktek keperawatan yang prima, modern, dan berkualitas, teman-teman. Misinya salah satunya membantu pemerintah dalam pelayanan kesehatan. Setelah itu, teman-teman, di ACC Bau-Bau ini punya struktur organisasi yang awalnya dulu, teman-teman, cuma sendiri bekerja. Sendiri. Mau cuci alat sendiri, terima pasien sendiri, membersihkan sendiri. Namanya kita berproses, memulai itu ya pelan-pelan dari bawah, teman-teman. Alhamdulillah, sekarang bukan hanya sendiri. Sudah bisa kita rekrut teman-teman profesi perawat, dokter. Jadi profesi lain, teman-teman, bisa kita rekrut dari layanan kita. Itu namanya kolaborasi dengan tim medis yang lain atau nakes. Jadi di tempat saya ada admin, ada perawat 2 orang, ada yang handle tentang marketing, teman-teman. Jadi sekarang saya alhamdulillah tidak bekerja lagi sendiri, teman-teman. Oke, jadi saya lanjut. Di ACC Bau-Bau, teman-teman, memiliki beberapa layanan. Pertama, perawatan luka.
bekam, spormeses, kitan, dan tak kalah pentingnya teman-teman, perawat itu jangkauannya luas. Tidak hanya menjual jasa, tapi kita bisa berbisnis. Menjual produk. Salah satunya produk apa tentang yang kita layani tadi. Misal perawatan luka. Kebutuhan pasien tadi apa yang kita sediakan. Misal perawatan salibnya, salib epitel, salib yang lainnya, kasanya kita sediakan. Jadi ada tambahan dari pendapatan dari hasil penjualan tadi teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, perawat itu serba bisa. Bisa kita meluas cangkupannya. Tidak harus kerja di rumah sakit terus-menerus, tidak. Perawat itu luas. Ini jadi ada di layar, itu salah satu layanan. Jadi di ACC Bau-Bau teman-teman, kami menerima pasien bisa di klinik, bisa home care. Nah, jadi kalau di home care ada tambahan biaya administrasi untuk perjalanan. Beda seperti di klinik teman-teman. Seperti apa alur pasien ketika manajemennya pasien baru teman-teman. Jadi ketika ada yang di klinik, ada yang di home care. Jadi kalau di home care, misal pasien atau keluarga menghubungi call center, Pak, bisa rawat luka, Pak? Ya, setelah dijelaskan seperti apa administrasinya, seperti apa luas lukanya dijelaskan, baru kita telepon konsen nanti. Setelah itu kita menuju lokasi pasien, melakukan pengkajian, melakukan perawatan. Setelah itu perawatan selesai, kita jadwalkan kembali. Kalau misal perawatan luka ya teman-teman ya. Kalau meses ya sekali saja. Tidak ada lagi kunjungan. Nanti ketika pasien nyaman, mereka akan hubungi kita kembali. Jadi tadi setelah home care, kembali ke tempat praktek untuk melayani pasien yang lain. Jadi sekarang teman-teman, dulu semua saya yang kerja teman-teman, mau baik rawat luka, mau meses, sekarang sudah belajar merekrut praktisi lain. Jadi itulah pentingnya kita belajar, update ilmu supaya kita jadi bos teman-teman. Tidak seperti dulu. Nah, Sarif ke sana. Sekarang sudah beda teman-teman. Kita sudah ada tim. Ada tim untuk diadakan layanan. Apa tantangan home care sekarang? Jadi home care ini ada kelebihan dan kekurangan teman-teman. Kelebihannya itu ya pasien merasa nyaman di rumah. Tidak perlu lagi ke tempat kita. Contohnya perawatan luka, mereka sudah lebih nyaman di rumahnya. Cuman ada sisi negatif ini home care yang perlu kita hadapi juga. Contohnya lokasi teman-teman. Jadi misal ada pasien telepon, Pak bisa home care rawat luka? Rumahnya hampir 20 kilo. Ini kan salah satu tantangan kita karena kekurangan tenaga tadi. Jadi di Kota Bau-Bau ini teman-teman termasuk luas wilayahnya, tapi teman-teman praktisi atau perawatan luka dan sebagainya masih kurang teman-teman. Bayangkan saja jumlah penduduk Bau-Bau luar biasa, tapi tidak semua mau ke rumah sakit, maunya di rumah. Tantangannya juga, pasien-pasien ini yang tadinya mau rawat luka, tapi mau mencakup keseluruhan tindakan. Ini yang perlu kita hati-hati teman-teman. Misal, mau rawat luka tapi minta diimpus. Ya, itu kan bukan tupoksi kita teman-teman. Itu harus ada kolaborasi dari tim medis sama dokter. Jadi, tindakan itu harus terbatas ketika kita berdiri sendiri. Tapi kalau kita ada tim, misal dokter, bisa kita
ada layanan tambahan, roti pengimpusan. Jadi teman-teman harus jangan bekerja asal-asalan. Maksud saya, bekerja sesuai tupoksi. Jangan sedikit-sedikit impus. Hati-hati, nanti dapat apes, kita tidak didukung oleh sejawat yang lain. Atau itu tidak ada badan hukumnya. Kita sudah catat hukum, teman-teman. Kemudian, apa tantangan selanjutnya? Keamanan petugas, teman-teman. Tadi, misal, pengimpusan, itu hati-hati. Dan perjalanan kan tidak bisa dipungkiri, teman-teman. Musibah itu kapan saja datang. Jadi, salah satu tantangan untuk home care adalah ke petugas. Kemudian alat dan bahan. Misal, kami lakukan tindakan sirkum kan ada home care. Alatnya itu banyak, teman-teman. Jadi keamanan alat juga sangat penting. Jangan kita cari untuk pasien, tapi keamanan kita yang tidak dijaga juga, teman-teman. Kemudian tantangannya sekarang adalah pasien dan keluarga. Jadi ketika kita home care, keluarga juga kadang banyak bicara-bicara, misal kita sesuai ilmu A, yang lain ke pihak keluarga B. Jadi tantangannya ini yang jadi biasa di lapangan, teman-teman. Jadi kita harus ketika merawat luka atau sebagainya, kita komitmen sesuai SOP yang kita jalankan. Dan itu harus kita bicarakan dengan keluarga baik pasien, supaya tidak ada miskomunikasi antara perawat dan pasien. Alhamdulillah, di tahun 2020 tadi, ACC Bau-Bau, ada tampilan nurse, bisa ditampilkan? Di slide 2 gambar, tahun 2020 sama 2023, nurse. Ya, ini. Tapi, jadi tahun 2020, tampilannya Arif Care Center, teman-teman. Jadi ini awal berdirinya, teman-teman. Jadi membuka praktek mandiri atau home care tidak harus mewah ya. Yang penting layak, memiliki ruangan yang cukup, ventilasi, dan sebagainya. Kita perawat sudah bisa membuka praktek mandiri. Dan syaratnya minimal nurse, teman-teman ya. Di samping kanan, salah satu brand saya sekarang, Rumah Sunat ACC Bau-Bau. Dan insya Allah ini akan mau naik status ke klinik Pratama, teman-teman. Jadi di tahun 2023 itu terus update, terus belajar, sehingga ada perkembangan, baik layanan maupun fasilitas kepada teman-teman pasien kita. Jadi sebagai pesan kepada teman-teman nurse semua, jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar, terus update ilmu, terus investasi layer ke atas. Jangan pernah minder bertanya kepada teman-teman senior. Karena terus terang, saya berada di tengah-tengah teman-teman semua, tidak luput dari pengaruh atau peran Nurse Ipul buat saya, sehingga saya sampai di titik ini. Dan saya hadir juga di teman-teman ini, semua dari beliau. Walaupun ada teman guru-guru yang lain, itu ada campur tangan juga beliau. Dan baru-baru beliau visitasi di Kota Bau-Bau, di tempat praktek saya, luar biasa, itu suatu kebanggaan buat saya, langsung memberi masukan, perbaikan-perbaikan yang buat saya ingin lebih baik lagi ke depan. Jadi, saya ulangi kepada teman-teman,
perawat atau teman-teman mahasiswa yang nanti akan selesai, jangan pernah ragu, jangan pernah bosan untuk bertanya kepada senior. Karena yang seperti kami ini, jadi teman-teman yang di bau-bau tadi, ketika misal pulang di bau-bau atau teman yang lain, silakan komunikasikan kepada kami ketika mau buka praktek mandiri. Karena kami pun ini masih kewalahan sendiri. Masih kewalahan dan teman-teman juga jangan pernah bilang, oh dia senior. Jadi tidak ada sistem senior. Karena namanya ada regenerasi penerus. Kalau tidak ada teman-teman, berarti perawat akan selesai. Jadi kami pun akan selesai. Jadi teman-teman harus yang gantikan dan kita harus maju bersama. Ya teman-teman ya. Jadi kesimpulan tadi, jadilah perawat yang lebih baik dari hari kemarin. Mungkin itu dulu sebagai penutup, karena alangkah bagusnya kita diskusi ya teman-teman. Mungkin Nersipul, saya kembalikan. Terima kasih Ners. Ya, Mas Arif ya, luar biasa penjelasannya dan insight-nya ya. Oke, jadi Nurse Arif ini adik-adik sekalian tadi sudah memberikan gambaran kepada kita bagaimana perjuangan beliau ya, jauh dari kota Makassar ya. Beliau kuliahnya di Makassar ya. Oke, setelah kuliah di Makassar kemudian bekerja, tetapi berniat ya, berniat pulang kampung untuk membangun daerahnya ya. Jadi dengan ilmu yang sudah didapatkan, bagaimana bisa membantu masyarakat yang ada di daerahnya ya. Kita melihat juga tadi apa tempat praktik beliau, bangunannya di awal sederhana saja. Nah sekarang alhamdulillah ya sudah berwarna ya, sudah berwarna ya. Jadi yang bisa saya tangkap bahwa ya kemauan dan keberanian beliau luar biasa ya, patut kita contoh secara bersama ya. Jadi Das Arif ini berdaya dengan sumber daya yang ada ya. Tadi rumahnya ya mungkin bukan rumah sendiri ya, rumah orang tua misalnya ya. Seperti itu di awal. Kemudian eh, dulu kerjanya sendiri. Nah sekarang saya dengar tadi sudah punya tim ya, sudah punya tim, sudah punya staff. Dan yang luar biasa saat ini sementara berproses menuju ke membuat sebuah klinik ya. Klinik uh, klinik Pratama. Berarti kalau klinik Pratama itu tidak hanya perawat saja yang ada di dalam, tetapi ada dokter ya, ada tenaga kesehatan yang lain ya. Itu barangkali sebagai pengantar. Memang kunjungan virtual ini kita buat untuk lebih banyak berdiskusi ya. Mungkin adik-adik sekalian ada yang ingin bertanya ya, saya persilahkan. Boleh raise hand kalau ada yang mau bertanya, atau boleh juga langsung menuliskan di room chat. Saya persilahkan adik-adik sekalian, adik-adik dari tahap akademik, anak S1 dan profesi. Saya persilahkan. Ada? Saya Nars. Oke, boleh. Yulia ya. Oke, Iya, silakan Nars. Yulia. Kami persilahkan dulu. Boleh kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Ya, Perkenalkan, nama saya Yulia Widarti. Saya S1 Keperawatan di Unimars. Kebetulan saya juga dari Sulawesi Tenggara, Nars, dari Buton. Nars tadi kan Nars sempat mengatakan kalau jumlah perawat di Sulawesi Tenggara itu kurang lebih 1000-an ya Nars. Pertanyaan saya Nars, yang punya surat izin tadi kan hanya beberapa saja. Mungkin bisa dijelaskan kenapa bisa surat perizinan itu dipersulit
dengan apa-apa saja kesulitan saat mengurus surat perizinan untuk buka praktek. Terima kasih. Baik. Ya, boleh langsung, Bagaimana? Ners. Ya, langsung. Ya, Ya, apa sih tantangannya kok bisa dipersulit ya? Ya, ya. baik. Jadi sistemnya kita pertanyaan langsung jawab ya. Oke, siap-siap barangkali penanya berikutnya ya. Oke, silakan. Ya. Jadi siapa tadi namanya? Yulia ya? Iya, Nars. Ya, jadi ada Yulia dari mana? Dari Bau-Bau ya? Dari Buton. Dari Buton, Nars. Buton Ya, Selatan. oke. Jadi di Kota Bau-Bau saat ini, jadi syarat untuk membuka praktek mandiri sekarang nurse harus status pendidikannya minimal nurse. Jadi kenapa tadi Yulia bilang di Kota Bau-Bau baru 3? Itu karena sementara terkendala karena status jenjang pendidikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, banyak teman-teman yang nyaman dengan maaf, magang, rumah sakit, puskesmas. Maksudnya nyaman di situ, tidak keluar dari zona nyaman tadi, masih nyaman di tempat itu. Itu salah satu juga pengaruh kenapa praktek mandiri di perawat di Kota Bobau masih minim. Dan mungkin teman-teman peminatnya masih sangat jarang. Karena pertama tadi pendidikannya masih D3. Tapi teman-teman, pendidikan bukan jaminan. Maksud saya, bisa ada namanya, misal kayak kita yang jenjang pendidikan nurse, bisa kita atau kita D3, kita pakai ijazahnya yang nurse, Dek. Jadi, walaupun D3, tapi kita buka praktek mandiri, nanti penanggung jawabnya nurse, kita yang bekerja sebagai yang D3. Jadi, nurse sebagai penanggung jawab saja yang mengurus izin, karena di perizinan itu minimal nurse yang dari dinas kesehatan. Jadi kan teman-teman di sini itu tadi, pertama pendidikan, kemudian masih nyaman di zona tadi, di sukarela, itu masih nyaman sekali teman-teman di sini. Jadi di sini, jadi tidak dipersulit dari pengurusan ada Yulia. Jadi di Kota Bogor itu dari Ketua PPNI welcome, maksudnya terbuka ketika ada perawat-perawat yang berani membuka praktek mandiri. Itu tadi, jadi tidak ada bilang dipersulit. Jadi setelah itu harus ada kita punya STR aktif. Ada syarat STR. Jadi tadi di poin slide itu saya sudah cantumkan bahwa syarat untuk mengurus surat izin, ya. Salah satunya tadi itu STR. Kita masih aktif NIRA, NIRA-nya kita aktif. NIRA aktif, kita masih bekerja di wilayah Kota Bau-Bau. Dan harus ada sertifikat mendukung, misal seperti BTCLS De Yulia atau sertifikat pendukung lainnya seperti perawatan luka, bekam, itu perlu sebagai dukungan kita membuka praktek mandiri. Karena kalau kita tak ada dukungan itu, misal terjadi apa-apa, misal ke emergensi, tiba-tiba shock, kita mau apakan kalau tidak ada kita punya skill. Jadi itu sebagai syarat juga ke membuka praktek mandiri. Jadi di Bobo ini kalau yang aktif, yang sebagai yang punya izin 3 saat ini. Tapi kalau misalnya yang bekerja tidak sesuai, tidak punya izin, ada beberapa teman-teman juga. Tapi sementara dalam pengurusan. Bagaimana ada saya kembalikan, Nurse? Saya kembalikan ke moderator. Iya, ada feedback dari Lilia. Katanya tidak ada mempersulit ya, yang kendalanya adalah dari segi
jenjang pendidikan ya. Di bawah-bawah mungkin masih banyak yang D3. Eh, Kalau praktek mandiri yang tidak memiliki SIPP, berarti bukan cuma 3 ya, banyak ya. Ya. Nah, banyak yang berpraktek, tetapi yang memiliki SPP kurang lebih 3 orang ya. Oke. Baik, bagaimana Yulia? Aman? Maaf, Nurse, tadi saya sempat salah paham. Saya kira yang cuman dikasih surat izin itu, saya kira ada kayak dikasih kesulitan tersendiri selain pendidikan. Ternyata hanya itu saja, Nurse, yang profesi. Terima kasih, Nurse. Oh ya, oke. Iya, sama-sama. Siap. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Ini ada pertanyaan dari Oppo A74. 5G, tidak tahu siapa namanya ini ya. Bagaimana cara mengatur keuangan dalam manajemen home care, di mana latar belakang kami tidak mempunyai basic manajemen keuangan. Kemudian penentuan tarif, apakah ada standar atau sesuka hati saja ya. Intinya bagaimana Nas Arif pengalamannya untuk memanage keuangan nih, mulai dari tarifnya, jasanya ya, sampai kalau melihat tadi fotonya ya, mulai yang dari sederhana sampai alhamdulillah hari ini sudah mulai berwarna ya, seperti itu. Ya, kami persilakan Mas Arif. Baik, terima kasih. Saya coba menjawab. Jadi, dalam menentukan tarif layanan ketika home care, jadi sudah ada menentukan tarif itu tidak boleh juga menyiksa pasien. Maksud saya, sewajarnya. Jadi, misal kami di ACC Bau-Bau, teman-teman, dalam perawatan luka kami membagi 3 bagian untuk rawat luka. Dari segi luka kecil, luka sedang, dan luka besar. Jadi ada tarif. Jadi ini tarif ini sama ketika merawat di klinik. Jadi misal tarif luka kecil 60.000, luka sedang 80.000, luka besar 100.000. Jadi di luar bahan habis pakai. Jadi ini cuma jasa ya teman-teman, jasa rawat luka. Jadi itu 60.000 yang kecil, yang sedang 80, yang besar 100.000. Ini hanya jasa rawat luka. Bahan-bahan habis pakainya ini ditanggung oleh pasien. Itulah tadi saya bilang, kita harus hadirkan juga supaya tidak beli di tempat lain dan harganya terjangkau. Itu tadi bahan-bahan habis pakai, misal kasa, salep, sabun luka, kita perlu sediakan. Kemudian ketika kita home care harus ada perbedaan karena kita harus mengeluarkan transportasi, teman-teman. Jadi di ACC Bau-Bau itu ketika dalam kota saya ada tambahan biaya transportasi 50.000 sekali kunjungan ke pasien, ke rumah keluarga pasien. Jadi kalau misal luas lukanya besar, jadi 150.000 dengan jasa di luar bahan habis pakai. Jadi tadi sudah dipisah-pisahkan, jasanya 100, transportasi 50, bahan habis pakainya beda lagi, teman-teman. Seperti itu. Jadi saya juga awal-awal masih bingung, teman-teman. Awal-awal 2020 itu masih kacau. Kadang 10 kilo tarifnya sama. Tapi kan ini butuh waktu, teman-teman. Perjalanan kan butuh waktu. Yang tadinya bisa kita kerja 2 pasien, jadi 1 pasien. Karena jarak tempuh tadi yang lumayan jauh, sehingga kita harus ada tambahan biaya. Kemudian bagaimana cara mengatur? Mengatur atau menyimpan tadi, agar keuangan itu tetap terjaga. Jadi, mulai saat ini, saya bedakan. Ini uang layanan, ini uang pribadi, sehingga itu tidak miss. Jadi ketika akhir bulan, kita bisa menghitung berapa pendapatan bulan ini,
Karena teman-teman sudah ada tanggung jawab kita mau gaji tim kita. Takutnya kita sudah akhir bulan tidak ada untuk uang untuk gaji kita punya staff. Kan itu lucu teman-teman. Lebih tidak usah kerja. Jadi pentingnya manajemen keuangan. Oke? Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik ya. Tadi itu cara Mas Arif untuk mengatur dari sisi keuangan ya. Mas Arif, boleh bocoran sedikit kira-kira kalau mau mendirikan tempat praktek mandiri dan home care itu butuh biaya berapa ya Iya. di awal? Jadi Karena banyak juga yang tidak mau buka tempat praktek karena kendalanya di modal ya. Katanya harus modalnya tinggi ya. Nah, kita mau bedah nih, mohon maaf ini Mas Arif. Mungkin sensitif ya, siap. tetapi setidaknya diberikan gambaran ya. Jadi sebenarnya soal modal itu urusan kedua, walaupun itu penting, teman-teman. Kuncinya mau dulu, itu yang pertama, mau. Karena ketika kita mau memulai, insya Allah semua ada jalan. Ada maksudnya ada, misal kita ke rekanan, atau teman yang bantu, atau orang tua yang bantu. Kemudian soal modal. Jadi minimal kan modalnya harus ada bangunan. Kalau memang tidak ada bangunan yang ada misal sewa di rumah, berarti kita harus kontrak teman-teman. Tapi kalau ada, biar kecil. Itu saya bilang katakan dari awal tadi. Tidak harus mewah dan wow, tapi yang penting memenuhi syarat. Misal ada tempat tidur, ada oksigen, syarat-syaratnya ada lengkap semua. Itu yang dibutuhkan juga. Kemudian soal modal, estimasi saya kemarin dengan pelatihan dengan tadi rawat luka itu bisa habis 20 juta ners. Jadi itu tadi, tapi tidak usah khawatir soal modal. Karena biasa juga kan ada teman-teman yang, ayo kita patung-patungan 10-10 atau 5 juta atau 2 juta, 2 juta. Cukup misal ikut pelatihan perawat luka, tapi kan tidak terlalu banyak gitu tadi. Kita punya modal. Tidak terlalu banyak. Karena saya tadi 20 juta itu kan sudah beberapa ikut pelatihan. Dan berulang kali saya ikut pelatihan, teman-teman. Itulah saya. Tidak puas dengan eh, suatu hal yang baru. Saya pokoknya update terus. Oke, saya kembalikan. Ya, oke baik. Itu tadi barangkali gambarannya ya, Mas Arif, bagaimana memulai ya, memulai ya. Tadi ada nominal yang beliau sebutkan, ada kurang lebih 20 jutaan, tetapi itu sudah lengkap dengan kurang lebih 4 sampai 5 pelatihan kompetensi ya. Oke. Ini ada Faris Alvin yang mau raise hand. Saya persilahkan deh, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Ners. Nama saya Alvaris Alvin. Di sini saya mau bertanya, Ners. Dari awal berdirinya ACC Bau-Bau sampai sekarang di penghujung tahun 2023 ini, Ners, apakah ada pengalaman di mana ACC Bau-Bau ini dia berada bisa dikatakan berada pada titik terendah yang di mana menurut sebagian orang itu tidak bisa dilanjutkan, ini klinik mandiri, tapi uh, uh, apa bagaimana caranya kita nurse untuk tetap survive dan yakin bahwa kedepannya ini klinik ACC Bau-Bau bisa tetap survive di dalam klinik mandiri di bagian keperawatan.
Mungkin itu saja, Ners. Saya kembalikan. Ya, silakan Ners. Baik, terima kasih Ners Alvin. Jadi ada saatnya kita berada di titik terendah. Itu pasti. Bagaimana caranya kita bangkit dari itu? Caranya sangat mudah. Apapun masalahnya, apapun cobaannya, kita harus lewati. ACC Bau-Bau pernah di titik terendah. Di 2021, ketika saya sirkum, sunat teman-teman, ada error. Dan error itu belum pernah kita lalui dan belum pernah kita dapat. Jadi, error ini yang membuat kita bisa jatuh. Ketika kita jatuh, tidak bisa bangkit ya selama tinggal ACC Bau-Bau. Tapi alhamdulillah cobaan itu bisa saya lalui, bisa saya hadapi dengan lapang dada, diberikan masukan dari teman-teman. Jadi suatu pekerjaan semua punya resiko, apapun itu. Dan yang terpenting teman-teman, masalah apapun harus dilalui. Jangan kita lari dari masalah. Itu kuncinya. Apapun. Jadi masalah harus dilalui. Karena layanan kita ini semua ada interaksi dari manusia ke manusia. Itu dari kasus pasien. Ada juga titik terendah saya, dan itu bahkan 1 bulan pasien rawat luka saya tidak ada, teman-teman. Tapi saya terus meyakini dengan dukungan keluarga bahwa rezeki itu sudah diatur, teman-teman. Mau larinya kemana, mau perginya kapan, akan sampai di titik kita dengan cara kita terus berusaha. Kita harus layak mendapatkan rezeki. Maksudnya terus berusaha, berusaha belajar, perbaiki diri. Itu yang saya lakukan sampai saat ini. Alhamdulillah. Kenapa tadi saya paparkan yang tahun 2020 sama 2023 itu salah satu bentuk kemajuan. Maksudnya walaupun tidak seperti teman-teman yang wow, tapi ada tahun ke tahun meningkat dari jumlah pasien, dari fasilitas ada meningkat. Itu yang saya lakukan ketika ada titik terendah saya. Mungkin seperti itu, Dek Alfian. Alvin ya, sorry. Oke, Alvaris, ya silahkan barangkali ada yang ingin diklarifikasi kembali. Kalau kita mendengar tadi pernah juga berada di titik terendah ya, tetapi sabar ya menjalani dan eh, berlapang dada terkait masalah tersebut ya. Oke, silahkan Alvin. Kasih, Ners, atas jawaban yang diberikan. Iya, Saya ada mau pertanyaan bertanya, lagi? ya, Ners, Silahkan. untuk uh, saya dengan teman-teman yang sementara berproses di profesi nurse ini, kalau misalkan ada impian untuk membuka klinik mandiri di daerah kami masing-masing, uh, apakah apa saja basic-basic dasar yang harus kami miliki supaya bisa membuka klinik mandiri, dalam hal ini langsung ke bagian perawatan luka nurse, karena dari sharing dengan beberapa teman uh, dan juga sharing dengan nurse Saiful, dari beberapa teman yang kebetulan juga satu daerah, uh, kami berinisiatif untuk mungkin kedepannya akan membuka hal yang sama seperti nurse Saiful dan juga nurse Arif. Untuk itu, basic-basic apa yang harus kami miliki supaya kami bisa langsung apa ya merawat luka begitu, nurse.
basic yang Baik. Kalau boleh tahu Alvaris dari mana ini asalnya? dari Maluku, Ners. Ternate ya? Ambon ya? Baik. Jadi itu tadi yang ditanyakan Alvaris ini apa, model apa, atau dasar-dasar apa yang sehingga kelak bisa langsung buka praktek mandiri. Jadi salah satu eh, kelebihan Megareski, kampus luar biasa yang berkembang di kota Indonesia Timur adalah salah satu Megareski. Jadi teman-teman juga tidak salah masuk kampus. Jadi saya yakin dari ketua jurusannya memang luar biasa. Ini salah satu modal dasar teman-teman. Ketika teman-teman di Zoom ini kan sudah ada trik dan tips ketika mau membuka praktek mandiri. Inilah kelebihan kampus Megareski Unimers. Jadi yang pertama, jangan pernah malu bertanya ke teman-teman senior. Misal ke Nurse Arif, ke Nurse Ipul, tidak usah khawatir, bertanya. Insya Allah akan dijawab. Contohnya misal tadi Alvaris mau japri saya lewat WA atau Facebook, silakan. Insya Allah kami bantu. Yang kedua, bagaimana caranya kita mau buka praktek mandiri, perawat luka, kalau kita tidak punya basic? Basicnya didapat di mana? Yaitu dengan mengikuti pelatihan perawatan luka dasar. Ya, ketika kita mau buka layanan praktek perawat luka, berarti kita harus punya ilmunya dulu deh. Toh? Jadi, supaya ketika kita lakukan layanan, pertama sudah ada dasar. Cukup itu saja deh, Alvin. Itu saja. Yang lainnya kan tadi sudah saya sampaikan, misal kayak bangunan itu kan urutan terakhir Pi itu. Jadi cukup eh, perbanyak sharing dengan senior yang sudah mendahului membuka praktek mandiri, khususnya rawat luka, kemudian mengikuti pelatihan rawat luka. Saya kira seperti itu, Alvin. Iya, baik, Ners. Terima kasih atas jawabannya. Ya, oke. Ada lagi barangkali teman-teman sekalian. Ya, adik-adik sekalian mungkin masih ada lagi yang ingin ditanyakan ya, mumpung langsung hadir pendirinya ACC Bau-Bau ini yang hadir di depan kita. Kayaknya kalau kulihat ini Adventia mau bertanya ini. Ya saya silakan dulu Adventia ya. Mungkin banyak yang mau ditanyakan cuma agak malu-malu ya. Silakan Adventia. Ya, Nars, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau bertanya, Nars, terkait dengan berbicara membuka klinik home care. Tadi saya mendengar ceritanya Nurs Arif itu sangat luar biasa. Nah, yang saya mau tanyakan salah satunya, apa sih yang membedakan ACC Bau-Bau ini dengan klinik atau home care yang lain? Karena kalau berbicara kayak tadi ada beberapa skill yang ditawarkan untuk dilakukan pelayanan di tempat lain juga ada, tapi apa sih yang membedakan ACC Bau-Bau dengan yang lain supaya tetap eksis dan bisa mampu bersaing dengan yang lain? Baik, saya langsung jawab ya, Ners. Ya, silakan. Jadi, Adventia ya, deh. Jadi, Dek, jadi semua layanan itu pasti punya kompetitor. Itu pasti. Jadi sama seperti kita menjual
kopi di pinggir jalan, warung. Yang paling penting dari itu, satu yang saya tanamkan ke teman-teman dan tim untuk ACC Bobau, satu, jaga kualitas, berikan pelayanan prima, berikan yang terbaik. Soal tarif, uang itu akan mengikut ke belakang. Dan terbukti itu yang saya lakukan. Sebagai bocoran, di layanan saya, ada namanya layanan sunat, yang awalnya di 2020 lalu, tarif sunat saya, tidak apa-apa ya saya ungkapkan sini ya, kan ini sebagai motivasi untuk teman-teman semua. Tarif sunat saya 2020, 250.000 sampai sembuh. Sekarang, saya berani di angka luar biasa. Tapi harus sadar diri. Pertama, layanannya harus prima, fasilitasnya bagus, hasilnya pun bagus. Jadi uang ikut mengikut. Jadi berikan terbaik, uang itu akan mengikut ke belakang. Dan sekarang tarif sunat saya 1.500.000. Ada perbedaan yang sangat jauh di tahun 2020 sama tahun 2023. Saya tidak takut soal bilang tidak ada yang datang di situ. Tidak ada. Semua sudah punya pasar masing-masing. Warung kopi yang di pinggir jalan 7.000 tetap laku. Starbucks 30.000 tetap laku. Jadi tidak usah khawatir teman-teman. Sudah ada pasarnya masing-masing. Jadi yang paling utama berikan yang terbaik. Itu kuncinya di ACC Bau-Bau. Dan selalu menjadi pembeda di antara yang lain. Bisa tadi teman-teman lihat di background tahun 2003 saya tadi, ada brand di tadi, sunat sehari saja. Itu salah satu brand agar teman-teman, oh sunat sehari itu di ACC Bobo ya, walaupun itu bukan sunat sehari langsung sembuh, tidak. Itu salah satu brand agar masyarakat, oh itu punya dia, ACC Bobo itu. Jadi teman-teman tinggal cari di Google searching rumah sunat terbaik di Kota Bau, munculnya ACC. Dengan ulasan-ulasan positif tadi. Jadi, silakan berteman di akun Instagram kami, baik pribadi atau praktek kami, Adventia. Atau mau sharing langsung lewat WA, silakan. Ada nomor saya tadi tertera di slide tadi. Saya kira demikian, Adventia. Ya, Iya, Ners, terima kasih, Ners, sangat jelas, Ners. Jadi itu juga menjadi motivasi, soalnya mestinya kalau punya mimpi buka buka home care atau klinik, berarti memang kualitas harus dijaga biarpun ada lagi yang lain, tapi itu yang menjadi kunci utama supaya tidak kehilangan klien. Ya, terima kasih banyak, Ners. Sama-sama. oke, masih ada? Ya, kalau tidak ada lagi, eh, saya kira cukup dulu ya. Mungkin Pak Direktur ini sudah banyak pasien antri menunggu juga. Ya. Ya, semalam beliau
punya tugas juga ya. Oke, jadi Nurse Arif, terima kasih banyak kami ucapkan atas nama program studi dan pengampu mata kuliah Home Care atas kesediaan dari Nurse Arif untuk berbagi kisah dan cerita buat adik-adik kami di Universitas Megarizki. Ya, mudah-mudahan penyampainya bernilai ibadah dan penjelasan dan berkah ya. Jangan bosan-bosan untuk berbagi kepada mahasiswa dan mahasiswi kami ya. Dan teman-teman yang ada di kisaran tempatnya beliau boleh ya mohon untuk dibukakan pintu Nasarif untuk belajar Siap. ya dan berusaha bersama Arif ya. Oke, kita foto bersama dulu barangkali ya. Silahkan dibuka kameranya semua sebelum kita mengabadikan momen ini. Oke, baik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, yang kedua ya. Ya, oke, saya rasa cukup ya teman-teman sekalian, adik-adik sekalian. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga bermanfaat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berikan aplaus yang meriah buat Nurse Arif ya. Sukses selalu untuk ACC Bau-Bau ya. Terus menuai banyak manfaat dan terus menginspirasi perawat-perawat Indonesia ya. Oke. Izin pamit teman-teman semua. Sehat-sehat ya. Sukses selalu. Amin, Ners. Kasih, Nars. Terima kasih, Nars. Terima kasih. Halo, Feby.